Bismillah, di video tutorial kali ini kita akan membagi tutorial bagaimana cara membuat granny flower throw. Jadi ini adalah granny flower throw yang kita dapat patternnya dari Yanspiration. Nah, untuk alat dan bahannya di sini kita menggunakan dua warna benang tekstura. Ini ada warna merah dan warna coklat muda. Selanjutnya menggunakan hakpen nomor 5/0 dan juga jarum tapestry untuk weaving sisa-sisa benang, dan juga ada gunting untuk menggunting sisa benang. Nah, motif granny flower throw ini bisa dijadikan inspirasi untuk membuat sarung bantal yang dari granny, jadi bikin beberapa granny lalu dijahit dan membentuk sarung bantal, atau bisa juga untuk cover sofa atau taplak juga bisa. Oke, langsung saja kita mulai untuk membuat round pertamanya. Di round pertama kita menggunakan benang yang coklat muda terlebih dahulu. Karena ini granny dan setiap granny itu pasti diawali dengan sliding loop atau magic ring. Jadi kita bikin sliding loop terlebih dahulu. Caranya yaitu lilitkan benang di jari telunjuk sebanyak 3 lilitan seperti ini. Lalu kita ambil benang yang paling ujung. Nah, seperti ini. Setelah itu kita chain 1. Nah, setelah chain 1 kita SC di ring. Jadi di dua benang ring ini ya. Kita bikin SC, lalu chain 7, setelah chain 7 kita SC lagi di ring. Setelah itu kita chain 2. Nah, kita ulangi sebanyak 3 kali lagi. Jadi kita ulangi SC lagi. Setelah itu chain 7. Lalu SC lagi di ring. Setelah itu chain 2. Nah, ini sudah 2 pengulangan. Kita bikin 2 lagi seperti ini dengan pola yang sama. Nah, ini sudah ada 4 motif seperti ini. Selanjutnya kita tarik bagian sisa benang yang di awal agar bisa menyatu dan membentuk round seperti ini. Nah, setelah itu ini kan terakhirnya chain 2, selanjutnya kita slip stitch di SC pertama. Nah, seperti ini untuk motif round 1. Setelah slip stitch kita bisa langsung fasten off, karena nanti di round kedua kita menggunakan benang yang warna selanjutnya. Nah, jadi seperti ini untuk motif round yang pertama. Nah, ini adalah bagian sini. Oke, lanjut untuk round kedua. Kita menggunakan benang warna merah. Nah, ini kita akan join di bagian chain 2 space. Nah, sebelumnya ini kita slip knot terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita bikin SC di chain 2 space. Nah, di sini kita join benang lalu bikin single crochet. Nah, seperti ini. Setelah itu chain 2,
lalu bikin SC lagi di chain 2 space yang sama. Setelah itu chain 2 lagi dan bikin SC lagi di space yang sama. Nah, jadi di bagian chain 2 space ini terdapat 3 SC dan chain 2 space. Jadi SC chain 2, SC chain 2 dan SC. Nah, selanjutnya kita juga bikin di setiap chain 2 space round pertama. Nah, jadi ini untuk chain 7 ini kita lompati, langsung saja kita bikin SC chain 2, SC chain 2, SC di chain 2 space selanjutnya. Nah, untuk sisa benang ini bisa sekaligus kita masukkan di sini untuk ditindih biar sekaligus bisa weaving ya. Nah, ini SC pertama, lalu chain 2, SC kedua, chain 2 dan SC ketiga. Jadi ada 3 SC. Lakukan hal yang sama untuk setiap chain 2 space selanjutnya. Nah, ini adalah hasil dari round 2. Jadi ada 4 space seperti ini yang kita isi dengan SC chain 2, SC chain 2, SC. Nah, selanjutnya kita slip stitch di SC pertama. Nah, setelah ini jangan di fasten off karena untuk round 3 kita masih menggunakan warna yang sama. Nah, setelah di slip stitch, selanjutnya kita slip stitch lagi di chain 2 space pertama. Kita slip stitch. Setelah itu chain 1. Ini sudah masuk untuk round ketiga ya. Nah, setelah itu chain 1 lalu kita SC masih di space yang sama, kita chain 2 lalu SC lagi di space yang sama. Nah, untuk space selanjutnya ini kita juga isi dengan SC chain 2 lalu SC. Jadi di setiap space-nya kita isi dengan SC chain 2 SC. Nah, selanjutnya untuk bagian ujung sini kita chain 7 Nah, ini chain 7, lalu kita slip stitch di chain ke-7 dari hook. Jadi di chain pertama yang terbuat. Nah, ini kita slip stitch di sini. Setelah itu kita bikin lagi di chain 2 space ini, kita isi dengan SC chain 2 SC. Jadi polanya adalah di setiap chain 2 space isi dengan SC chain 2 SC, lalu setelah sampai di bagian ujung atau di sudut sini kita bikin chain 7 lalu slip stitch di chain ke-7 dari hook atau chain pertama yang dibuat. Jadi kita lanjutkan nanti hingga sampai ketemu di sini. Nah, ini untuk round 3 hasil akhirnya seperti ini. Jadi untuk ujung-ujungnya nanti akan seperti ini ya. Nah, ini adalah akhir round 3 ini, chain 7 lalu slip stitch. Nah, setelah itu kita gabungkan dengan slip stitch di SC pertama. Nah, setelah ini lalu kita
fasten off. Karena nanti untuk round keempat kita menggunakan benang yang coklat lagi. Nah, selanjutnya untuk round 4 kita menggunakan benang yang coklat muda lagi. Nah, di sini kita awal dengan slip knot. Kita akan join di bagian chain 2 space. Jadi di sini kita join seperti tadi. Kita bikin SC. Bikin SC. Setelah itu chain 2. Lalu SC di space yang sama. Lalu chain 2 dan SC lagi di space yang sama. Jadi polanya sama seperti round yang kedua tadi, ada 3 SC. Jadi SC, chain 2, SC, chain 2, SC. Selanjutnya di chain 2 space selanjutnya kita isi dengan pola yang sama. SC, chain 2, SC, chain 2, SC lagi di space yang sama. Nah, untuk round yang keempat ini polanya sama seperti round yang kedua. Jadi di setiap chain 2 space isi dengan SC, chain 2, SC, chain 2, SC. Seperti ini. Kita lanjut bikin di sisi selanjutnya. Jadi kita lewati bagian chain 7. Nah, ulangi terus, isi di setiap chain 2 space dengan pola yang sama. Nah, ini untuk round 4 hasil akhirnya seperti ini. Kita langsung saja slip stitch di single crochet pertama. Nah, seperti ini. Jangan di fasten off karena untuk round kelima kita menggunakan benang yang sama. Nah, untuk mulai round kelima kita slip stitch di chain kedua space, chain 2 space ini. Kita slip stitch chain 1, lalu SC, chain 2, SC lagi. Jadi di chain 2 space, setiap chain 2 space nanti kita isi dengan SC, chain 2, SC. Ini mirip seperti pola di round yang ketiga. Jadi sebenarnya polanya itu diulang-ulang setiap roundnya. Ini isi SC, chain 2, lalu SC. Chain 2, SC. Nah, untuk bagian sudut sini untuk round 3 tadi ini isi dengan 7 chain. Kalau yang di round ke-5 ini kita isi dengan chain 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita slip stitch di chain kelima dari hook atau chain pertama yang dibuat. Kita slip stitch. Nah, setelah itu kita ulangi lagi untuk bikin SC, chain 2 SC di setiap chain 2 space. SC.
Nah, jadi ulangi pola yang sama. Di setiap chain 2 space isi dengan SC, chain 2 SC, lalu di bagian ujung kita bikin chain 5, lalu slip stitch di chain kelima dari hook atau chain pertama yang dibuat. Nah, ini untuk hasil round kelima. Ini diakhiri dengan chain 5 di bagian sudut tadi. Setelah itu kita slip stitch di SC pertama. Nah, setelah ini kita bisa fasten off karena untuk round selanjutnya kita kembali menggunakan benang warna merah. Sebelum menuju ke round ke-6, nah ini kita akan bikin motif di antara chain 7 ini ada chain 7, chain 7, chain 5 akan kita satukan seperti ini. Jadi terlihat mengikat seperti itu ya. Nih, terlihat mengikat. Nah, caranya yaitu kita menggunakan hakpen. Kita masukkan di chain space ini, lalu kita ambil dan kita masukkan seperti biasa. Jadi tinggal dimasukkan seperti ini. Nah, ini sudah terikat. Untuk chain 5 di akhir juga kita ambil lalu kita masukkan. Nah, jadi seperti ini. Jadilah motif yang bisa kayak terikat gitu ya. Ini kita ambil, masukkan, kita ambil, masukkan. Ulangi langkah yang sama di setiap sudut ini hingga nanti membentuk motif seperti ini. Nah, ini adalah hasil setelah kita satukan chain space-nya di sudut-sudutnya. Lalu untuk selanjutnya kita masuk round ke-6. Nah, untuk round ke-6 kita menggunakan benang warna merah lagi. Seperti biasanya kita awal dengan slip knot untuk join benang. Nah, ini kita join di bagian sudut, jadi di bagian chain 5 space ini kita join, kita bikin single crochet SC, lalu chain 2, lalu SC. Nah, setelah itu di chain 2 space selanjutnya di bagian sisinya kita juga isi dengan SC, chain 2, SC. Lagi untuk selanjutnya juga kita isi dengan SC, chain 2, lalu SC. Ulangi dengan pola yang sama, jadi di setiap chain 2 space dan juga chain 5 space di bagian sudut isi dengan SC, chain 2, SC hingga akhir nanti kita ketemu di sini. Nah, untuk round 6 jadinya seperti ini. Setelah semua chain 2 diisi dengan SC, chain 2, SC, lalu selanjutnya kita akhiri dengan slip stitch di single crochet pertama. Lanjut, langsung kita lanjutkan ke round yang ke-7 masih pakai benang warna merah. Nah, ini kita awal dengan slip stitch di chain 2 space pertama, setelah itu chain 1, lalu SC di chain 2 space, setelah itu chain 5,
SC lagi di space yang sama. Jadi ini adalah bagian sudutnya. Jadi ini kita round 7 adalah round yang terakhir, jadi ini kita bikin di bagian yang ini. Oke, setelah itu chain 3, lalu kita SC di chain 2 space selanjutnya, lalu chain 3 lagi, SC lagi di chain 2 space, ulangi lagi 1 2 3, SC di chain 2 space, 1 2 3, SC di chain 2 space. Jadi polanya adalah di bagian sudut chain 2 space bagian sudut ini kita isi dengan SC chain 5 lalu SC, sedangkan di bagian sisi samping ini kita ada chain 3 lalu SC di chain 2 space, chain 3 SC di chain 2 space. Jadi ada 4 kali di bagian samping ini ya. Nah, setelah ini kita chain 3 lalu bikin lagi bagian sudut. Diawali dengan SC, setelah itu chain 5, lalu SC lagi di space yang sama. Nah, kemudian ulangi langkah yang sama untuk bagian sisinya lalu di setiap sudutnya. Nah, ini adalah hasil akhir dari round terakhir atau round yang ke-7. Nah, ini setelah chain 3 lalu kita slip stitch di SC pertama. Nah, ini adalah hasil akhirnya seperti ini. Nah, perhatikan teknik menggabungnya itu kita bikin hanya round 6 saja. Terus kemudian saat bikin round 7 ini kita sekaligus digabungkan ke granny yang pertama. Jadi kita hanya bikin granny yang lengkap itu hanya satu seperti ini saja. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut untuk bikin menggabungkan granny-nya ini. Nah, ini ya, ini adalah posisi terakhir kita di round 6 setelah di slip stitch kan seperti ini. Untuk benangnya ada di bagian sudut atau corner. Nah, kalau mau menggabungkan di granny yang komplit ini, pertama-tama kita bikin chain 2 terlebih dahulu. Chain 2 lalu kita slip stitch di sudut granny yang pertama. Kita slip stitch, jadi ini sekaligus digabungkan. Slip stitch seperti ini, lalu chain 2, setelah itu SC di sini di granny yang belum komplit. Nah, ini bagian sudutnya sudah tergabung. Selanjutnya kita gabungkan bagian sisinya. Nah, untuk bagian sisinya ini kita chain 1, kita chain 1, setelah itu slip stitch di chain 3 granny yang komplit. Nah, seperti ini. Lalu chain 1, setelah itu SC di chain 2 space selanjutnya.
Nah, jadi seperti ini ya, kelihatan ini sudah tergabung. Kita ulangi lagi chain 1, slip stitch di chain 3 space granny yang lengkap. Setelah itu chain 1 SC di chain 2 space granny kedua ini. Nah, kita lakukan di setiap sisinya. Nah, ini ya hasilnya, penggabungan di bagian sisinya seperti ini. Nah, ini kita sudah sampai di bagian sudut. Setelah kita slip stitch di chain 3 space terakhir, ini kita chain 1, lalu kita bikin SC di sudut sini, SC. Lalu chain 2, slip stitch di chain 5 space, lalu chain 2 lagi, dan SC di chain 2 space yang sama. Nah, jadinya seperti ini untuk penggabungan bagian sisi granny-nya ya, dan juga bagian sudutnya. Nah, untuk bagian yang samping yang belum lengkap ini dilengkapi seperti langkah yang tadi saat kita bikin round 7. Jadi SC di setiap chain 2 space ini, lalu chain 3 SC, chain 3 SC, terus bagian sudutnya kita bikin SC, chain 5 SC. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah hasil akhir dari penggabungan dua granny-nya. Untuk selanjutnya bisa bikin lagi, jadi bikin hingga round 6 saja, lalu jahit atau gabungkan seperti langkah yang tadi. Oke, terima kasih, selamat mencoba.